Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya kita pernah melakukan bimbingan kelompok ya. Masih ingat kah anak-anak semuanya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Kita kemarin sempat melakukan setelah 3 minggu yang lalu ya. Dan akhirnya hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok kembali. Nah, sebelumnya Ibu yang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini, meluangkan waktunya dan dengan antusias untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu kita nanti akan banyak kegiatan ya di sini. Jadi Ibu harap kalian tetap harus semangat dalam mengikuti bimbingan kelompok seperti yang sebelumnya. Jadi jangan lemas, harus happy, harus enjoy ya. Bisa teman-teman? Bisa ya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Baik, Bu. Tadi kan sebelum masuk ke ruangan ini itu bel istirahat ya. Kalian udah makan siang belum? Belum, Bu. Oh belum. Salah tadi ngantri, Bu. Oh nanti. Yaudah nanti berarti bimbingan kelompok kita makannya bareng. Oke. Boleh. Nah sebelumnya Ibu tuh kemarin udah ngomong ke Mbak Rifa ya kalau hari ini kita mau bimbingan kelompok 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu gitu ya Mbak. Terus berarti Mbak Rifa sudah menyampaikan ya ke teman-teman kalau hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Benar begitu? Benar Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Rifa sudah menginformasikan kepada teman-teman semuanya. Nah karena di kegiatan bimbingan kelompok ini akan banyak sekali yang kita akan lakukan. Jadi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman supaya kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Nah di sini ada yang mau memimpin doanya. Boleh Mas Mbak? Wahyu, Bu. Oke Wahyu, boleh Mas Wahyu, silakan pimpin doa. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, apa ini kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Wahyu. Sebelumnya kan tadi udah bilang ya kita pernah melakukan layanan bimbingan kelompok. Kalian masih ada yang ingat kan? Ingat kan? Terus teman-teman ingat nama teman-teman yang lain nggak? Atau lupa? Iya, lupa, Bu. Ingat nih, benar ingat atau lupa? Ingat, Bu. Ingat, oke. Kalau gitu kita perkenalan ulang ya, biar nanti mungkin kalau misalkan ada yang lupa, biar ingat lagi, biar bisa mengangkat diri kembali. Boleh kita mulai dari sisi kanan saya atau sisi kiri saya? Sisi kanan boleh. Oke, sisi kanan boleh Mbak. Saya Safira, saya di kelas kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya dari 12 IPS, saya Safira dari 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Arifa dari kelas 12 IPA. Yang pertama ada Safira dari kelas 12 IPA. Lalu Asmia dari kelas 12 IPS. Oke, pertama itu ada Safira dari kelas 12 IPA, di samping Safira ada Askia dari 12 IPS, di samping Askia ada Arifa dari kelas 12 IPA, kemudian saya Zahid dari 12 IPS. Yang pertama ada Safira dari kelas 12 IPA. Di sampingnya ada Askia dari kelas 12 IPS. Di sampingnya ada Apa Farifa dari kelas 12 IPA. Di samping saya ada Zahid dari 12 IPS. Dan saya Wahid Rahman dari kelas 12 IPA. Jadi pertama ada Safira dari 12 IPA, di sebelah Safira ada dia dari 12 IPS, di sebelahnya dia ada Arifa dari 12 IPA, lalu sebelahnya lagi ada Zahid dari 12 IPS, sebelahnya ada Wahyu dari 12 IPA, lalu saya lagi dari 12 IPS. Di depan saya ada Safira kelas 12 IPA, di sampingnya Safira ada Dia 12 IPS, di sampingnya Dia ada Arifa kelas 12 IPA, di depannya Arifa ada Zahid kelas 12 IPS, di sampingnya Dia ada Wahyu kelas 12 IPA, di sampingnya Wahyu ada Najwa kelas 12 IPS, saya sendiri Laura kelas 12 IPA.
Terima kasih tadi sudah memperkenalkan diri kembali. Nah, kita akan membahas apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, kan kemarin kita sempat melakukan bimbingan kelompok ya 3 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat nggak? Kan waktu itu Ibu sempat jelasin apa sih bimbingan kelompok, tujuannya untuk apa. Boleh Mas atau Mbak yang ingin menjawab tantangannya? Atau mau Ibu tunjuk aja? Ibu tunjuk aja ya. Oke. Mas Jahid deh boleh, apa itu bimbingan kelompok Mas? Jadi Kalau saya bimbingan kelompok itu di mana anggota kelompok itu berani terbuka atau untuk berbicara di depan umum. ya, betul banget ya. Layanan bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dimana di dalamnya ini ada dinamika kelompok. Jadi di sini Ibu mengumpulkan kalian nih berkumpul kembali untuk diskusi terkait hal-hal atau topik yang saat ini itu sedang hangat dibicarakan di masyarakat, yang sedang viral kalau bahasa zaman Gen Z sekarang ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik tersebut, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuannya. Jadi tujuan dari layanan bimbingan kelompok sendiri ini pertama itu tuh pasti dapat memberikan pemahaman kepada diri kita terkait topik yang nantinya itu akan kita bahas. Jadi kan topik ini kan sangat bermanfaat ya buat kita, jadi dapat insight baru. Nah, ini bisa jadi pengembangan diri kita. Kemudian yang kedua, ini membantu kita nih menyesuaikan diri kita dengan teman-teman yang lain. Kan kalian udah satu kelas ya. Nah, karena kalian udah satu kelas, jadi di sini ada proses interaksi nih dari berbeda-beda kelas. Jadi dengan kayak gini kalian bisa saling mengenal. Kemudian kalian juga di sini bisa saling terbuka, saling bisa jadi lebih berani lagi berbicara di depan umum. Karena pasti dari kalian ada beberapa yang masih suka grogi kalau di depan umum, benar begitu? Oke, nah dengan adanya layanan ini, jadi ini bisa membantu nih teman-teman kalau misalkan teman-teman masih ada yang suka grogi. Jadi di sini anggap aja sebagai latihan teman-teman untuk berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya juga yang perlu teman-teman pahami bahwa di sini nanti pada saat kita berbicara, apapun yang kita bicarakan di sini itu sifatnya rahasia ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti Mbak atau Mas cerita, setelah keluar dari ruangan ini kita keep masing-masing aja, nggak perlu disebarluaskan kepada siapapun karena ini sifatnya rahasia. Kemudian yang kedua, Ibu berharap juga pada saat teman-teman atau Ibu sedang bertanya, teman-teman itu bisa secara sukarela mengajukan diri terlebih dahulu untuk menjawab apa yang Ibu tanyakan. Kemudian yang ketiga ini, Ibu juga berharap teman-teman dapat terbuka nih atas pendapat teman-teman, ide teman-teman, atau gagasan yang ada dalam diri teman-teman. Jadi Ibu bisa disampaikan saja secara terbuka tanpa harus takut, tanpa harus ragu. Dan yang terakhir, kegiatan di sini tuh sifatnya saat ini yang sedang kita lakukan. Jadi kan saat ini kita sedang berkumpul ya bersama kelompok ini. Nah, ini adalah proses kegiatan yang nantinya akan kita lakukan. Ibu akan jelaskan beberapa tata cara ya pelaksanaan dalam layanan bimbingan kelompok kali ini. Jadi pertama, Ibu minta teman-teman ketika nanti Ibu bertanya, teman-teman bisa merespon ya apapun yang Ibu tanyakan. Oke? Kemudian yang kedua, nanti pada saat teman-teman merespon, teman-teman bisa acungkan tangannya, angkat tangannya untuk merespon bimbingan Ibu. Yang ketiga, nanti ketika teman-temannya berpendapat, kalian tidak boleh memotong pembicaranya. Jadi kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke? Nah, juga di sini dalam layanan bimbingan kelompok akan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama tadi kita sudah berdoa ya, kita sudah perkenalan, kemudian nanti kita lanjut dengan pembahasan topik. Jadi Ibu nanti akan meminta teman-teman untuk menyampaikan ide topik apa sih yang kira-kira terpikirkan oleh teman-teman yang mungkin itu menurut teman-teman penting atau relate sama teman-teman yang ingin dibahas nih di ruangan hari ini. Nah, setelah habis itu baru kita nanti lanjutkan, kita pilih satu topik yang menurut kita tuh penting nih untuk dibahas sekarang. Nanti topik-topik yang lain kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini paham? Ini sebenarnya peraturannya ada beberapa peraturan yang harus kita latih sama seperti tadi tanda caranya. Ketika nanti teman-teman ingin menjawab, jangan angkat ya. Terus ketika temennya ada yang berbicara bisa direspon, tapi setelah temennya itu menyampaikan apa yang dia sampaikan. Kalau sampai di sini, apa ada yang ingin tambahkan terkait peraturan kita bersama? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini untuk waktu pelaksanaannya kira-kira teman-teman setujunya mau berapa nih durasinya? Sejam kah? 2 jam kah? Atau berapa? Atau ada saran dari teman-teman?
1 jam. Kalau yang lain? 2 jam boleh. Oh boleh 2 jam. Mas Ayu mau 2 jam. Satu-satunya Mbak Mira mau berapa? Mbak Kia? Mbak kita tadi 1 ya? Mas Jahir? 30. Mas Wahyu 2? 2? Oke, kalau Mbak Najwa? 1? Berarti kita fix milih 1 jam ya, karena di sini suara terbanyak itu 1 jam. Jadi nanti mungkin di next waktu kita bisa 2 jam apa yang dengan kelompoknya. Nah, jadi setelah tadi ini beberapa hal yang akan kita lakukan, Ibu berharap kalian dapat aktif ya dalam pembimbingan kelompok hari ini. Jadi gak usah takut-takut, gak usah malu, gak usah ragu, karena kan kita ini udah pernah melakukan bimbingan kelompok ya. Jadi Ibu berharap kalian udah bisa akrab satu sama lain seperti itu. Nah, sebelum kita mulai tahap selanjutnya ini memastikan kembali nih kalian udah siap atau belum. Kalau misalkan emang belum, kita tunggu waktu sebentar, mungkin 2-3 menit. Kalau memang sudah siap, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Apakah sudah siap semua? Siap. Oke, kalau sudah siap semuanya, kita akan membahas tentang topik hari ini yang kita. Jadi Ibu meminta teman-teman pilih atau tentukan topik apa sih yang ingin kalian sampaikan hari ini. Tapi bebas ya topiknya apapun itu, karena sifatnya hari ini Ibu membawakan layanan bimbingan kelompok dengan topik bebas. Tapi jangan lupa ya, topiknya ini tidak ada unsur yang membosankan, oke? Bebas. Oke, jadi Ibu meminta teman-teman untuk menyebutkan ya ide topik apa sih yang ingin teman-teman bahas hari ini. Oke, tadi kita mulai dari sisi kiri ya, karena tadi kan sisi kanan sudah dari sisi kiri kita bahas tentang topiknya. Pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Oke, pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Karena sekarang banyak anak sekolah yang kurang disiplin ya enggak? Iya, kayak kalau misalnya datang sekolah sekarang terlambat. Betul. Jadi tujuannya ingin membangun disiplin karakter anak-anak. Oke, kalau beda juga, Saya berbuli. saya berbuli. Oke, Banyak yang berangkat pakai sosial media di situ. iya benar ya, di sosial media banyak banget ya. Kalau misalkan kita lihat di TikTok, di IG, komen-komen orang tuh pasti aneh-aneh deh sih. Serem banget ya di media sosial. Oke, boleh bagus sebenarnya juga. Terima kasih. Udah? Boleh dilanjut Mas Wahyu. Cemas menghadapi masa depan setelah lulus SMA. Jadi Mas Wahyu bingung ya, nanti disuruh mau kemana gitu ya? Iya. Gitu ini biar. Oke, boleh bagus. Selanjutnya Mas Janif. Kalau topik dari saya mengelola emosi baik Tuhan, karena anak-anak muda sekarang ya, ataupun saya sendiri yang rasain kan bagaimana tuh susahnya mengelola emosi ataupun stres itu. Betul, kira anak-anak remaja yang sekarang tuh kayak suka, maksudnya dia stres gitu ya, karena ada tuntutan-tuntutan yang harus mereka kerjakan, terus akhirnya juga cemas seperti ini juga bagus juga. Makasih saya. Boleh Mbak Arika? Kalau untuk di usia 18 tahun, soalnya kan usia 18 tahun itu kan artinya kan setelah lulus SMA, kalau menentukan mau karir atau kuliah, nah itu jadi galau. Oke, makasih Mbak. Iya boleh. Saya lupa untuk sama Ini penting nih. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bahas itu hari ini bisa bangun komunikasi kita satu sama lain biar gak ada musuh nih. Jadi biar itu. Oke Mbak, terakhir Mbak Kira. Ini topiknya beda-beda ya teman-teman. Tadi beragam banget. Kalau dari Mbak Laura tadi tentang karakter disiplin ya. Terus kalau Mbak Najwa cyberbullying. Terus Mas Wahyu itu tentang cemas ya. Karena abis lulus tuh bingung mau kemana ini. Kalau Mas Zahid tentang mengelola stres cemas. Kalau Mbak Rifa tadi tentang galau ya, after krisis. Oke. Kalau Mbak Tia tadi menggunakan komunikasi. Terus kalau Mbak Fira tadi terakhir udah. Oh iya, nah, karena dari berbagai topik yang ada ini kan ada 7 topik ya teman-teman, gak mungkin kita bahas hari ini semuanya. Oke, nggak cukup. Kalau mau dibahas semuanya berarti 2 jam lebih, berarti kita melakukan bimbingan kelompok. Nah sekarang
kita tentukan dulu topik mana nih yang menurut teman-teman sangat relate untuk kita bahas sekarang dan itu penting untuk kita sekarang. Kalau misalkan ibu tanya setuju atau enggak terkait topik yang Mbak Laura, dan juga kalian boleh angkat gitu ya. Oke, kalau misalnya dari topik yang Mbak Laura tadi tentang karakter disiplin, ada yang setuju enggak? Boleh angkat tangan yang setuju. Ada? Oke, kalau topik yang Mbak Najwa tentang cyberbullying, oke Mas Zahid satu orang ya kita ikuti. Kalau topiknya Mas Wahyu tadi yang cemas habis lulus ngapain? Oke, 1, 2, 3, 4, oke ada 4 orang ya. Kalau topiknya Mas Zahid tadi mengelola stres, oke ada 6. Topiknya Mbak Rifa ada yang setuju? Oke, 2 aja. Kemudian kalau topiknya Mbak Askia, juga oke Mbak Fia dan Mas Zahid. Terus kalau topiknya Mbak Fira nih terakhir ada yang setuju nggak? Oke, Mbak Fira nih. Tapi tadi yang paling banyak topiknya Mas Zahid ya, ada 6 orang ya. Oke, berarti kita setuju ya, sepakat ya untuk membahas topiknya Mas Zahid hari ini tentang mengelola stres dan cemas. Setuju semuanya? Setuju. Oke, karena semuanya sudah setuju, kita akan mulai bahas nih teman-teman terkait masalah cemas dan juga stres. Cemas kan memang pasti dan stres ini dialami oleh seluruh orang ya, semua orang pasti merasakan ini. Mungkin anak SD pun juga pasti yang pernah namanya ngerasain cemas, tapi mungkin belum terlalu merasakan itu stres, belum terlalu mengerti. Tapi kalau untuk kita yang anak SMA, pasti itu sudah sangat paham ya, stres itu gimana rasanya, terus cemas itu gimana rasanya. Jadi memang kedua perasaan ini tuh gak akan bisa kita hindari karena akan datang kapanpun itu akibat dari tuntutan tugas kita. Tugasnya banyak ya, jadi bikin stres ya, bikin cemas juga. Kalau stres itu kan memang pasti sering terjadi kapanpun dan dimanapun itu ya. Ibu mau nanya satu-satu deh ke kalian kalau gitu sering datang. Kalau orang ini gitu. Ada sih lebih biasa tugas. Kalau bagian sama kok Sudah ini nanti mau terakhir. dari kau. Kalau saya stres soalnya sering ulang hari yang dadakan di kelas. Oh iya, banyak yang melawan yang dadakan di kelas. Soalnya pada pakai PS Bu. Baru-baru ini banyak yang lagi ulangan harian. Pas saya ya. Kalau katanya enggak. Dari kau tadi IPA ya? Iya. Mas Zahid gimana Mas Zahid? Stresnya itu ya banyak tugas Bu, nah cemasnya itu juga bukan lagi Deadline. Oh iya benar ya, deadline ini sangat mempengaruhi kita nih, kayak kita jadi cemas takut nggak selesai tugasnya ya. betul Bu. Kalau Mas Wahyu gimana Mas Wahyu? Cemas atau stres? Saya tuh kan yang pertama tugas ya. Tugas banyak, biasanya juga mepet, apalagi saya kan suka bola. Sampai malam nonton, padahal itu lagi bisa menang Bu, tapi kalah. Oh emang kalahnya berapa sih skor poinnya? 2-3 Bu lawan Arab. Walah. Hari ini saya makin cemas tuh, nggak tahu bisa lolos atau enggak. Kalau tugas belum selesai. Oh, berarti Mas Wahyu nonton bola terus tugasnya belum selesai nih. Sekarang masih belum selesai nih tugasnya Mas? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Ya ada lagi yang bikin cemas selain itu, selain deadline, selain bola itu yang mau mendekati Piala Dunia ya. Udah. Baik, kalau Mbak Najwa gimana? Kalau aku sama sih Bu, karena udah banyak tugas saya juga banyak kayak presentasi, lumayan ada presentasi kan. Banyak yang harus dikerjakan dalam waktu. Oh, kalian juga lagi banyak presentasi? Iya Bu ada. Jadi disuruh banget presentasi. Kalau Laura ya Sama sih teman-teman yang lain dan terutama tuh praktik juga. Kamu praktek apa tuh nggak? Kalau di Dari laboratorium kan, ini Oke, tadi teman-teman sudah sharing ya. Terima kasih atas sharingnya terkait rasa stres yang mungkin hari-hari datang pada saat mendekati mungkin ujian, praktik. Nah, sekarang
Ibu ingin tahu lebih dalam nih, kalian kira-kira tahu nggak sih apa sih itu stres dan cemas? Kita mulai dari sisi kiri ya, gantian ya tadi sisi kanan sudah. Kalau dari Mbak Laura, menurut Mbak Laura stres Terus kalau menurut saya itu banyak beban pikiran, terus capek juga gitu. iya. Terima kasih Mbak. Kalau Mbak Najwa gimana? Kalau definisi cemas menurut Mbak Najwa? Menurut saya tuh gangguan juga kan, jadi kita itu nggak bisa fokus, lagi ada ketakutan, ada juga. Oke, thank you Mbak Najwa. Mas Wahyu gimana? Kalau tentang stres dan cemas, apa sih yang di pikiran, ada di pikiran Mas Wahyu? Jadi kalau stres tuh gini, dari beban pikiran di otak, jadi stres, banyak pikiran. Nah kalau cemas tuh ya mungkin dari kita deg-degan akan sesuatu, ketakutan. Iya, thank you. Kalau Mas Zahid, apa yang Mas Zahid tahu tentang cemas? Mas Zahid maksudnya? Kalau yang saya tahu kira ya suatu hal yang belum terjadi kayak itu udah pikirkan ya misalkan di blend ya misalkan kita udah betul itu mungkin pasti itu belum tremor gak sih kalau udah mendekati deadline terus tugasnya belum selesai? ya tapi kalau bahkan malah itu Mbak Arifah gimana? Apa sih yang Mbak Arifah tahu tentang stres dan cemas? Kalau stres itu kayak ada diri kita yang membuat kita tuh nggak nyaman, jadinya kesel-kesalan, jadi cemas. Kalau stres sendiri sih Itu kayak dalam hubungan berani begitu, jadi stres nggak bisa fokus. Iya, boleh Pak pendapat Mbak tentang stres dan cemas? Baik, Pak. Menurut saya stres itu salah satu respon tubuh ketika ada tekanan. Ya benar banget nih jawabannya Mbak Fira, itu respon tubuh dan itu wajar banget ya teman-teman. Kalau kalian nggak ngerasa stres sama nggak ngerasa cemas tuh itu perlu dipertanyakan ya, karena itu menurut saya nggak normal. Jadi kalau misalnya kita stres itu pasti memang nanti ujungnya cemas, ketika kita cemas juga pasti ujungnya stres. Nah, kita akan membahas lebih dalam topik tentang mengelola rasa stres dan cemas. Jadi Ibu sudah menyediakan yang namanya flashcard. Nah, nanti di sini Ibu akan bagikan secara random kepada teman-temannya dan nanti teman-teman bisa dibacakan. Ya, kalian boleh baca dulu nih, dipahami dulu. Nanti baru kalian silakan satu-satu menyampaikan apa sih yang ada di kertas teman-teman masing-masing. Oke, paham sampai sini? Oke. Ini Ibu acak dulu ya. Oke. Atau lebih ini, Oh, saya aja udah. Oh, iya. Ya. Udah. Ya. boleh dibuka dulu. Boleh, boleh. Oke, sudah dapat semua? Sudah Bu. Di atasnya udah ada judulnya kan itu ya? Sudah Bu. Oke, Ibu kasih waktu kalian sekitar 3 menit lah ya, atau boleh 2 menit untuk baca dulu, pahami dulu apa sih yang ada di kertas itu. Teman-teman pegang. Oke, sudah teman-teman? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Sudah semua, sudah dipahami? Sudah. Oke, rulesnya di sini teman-teman secara bebas boleh yang ingin menyampaikan terlebih dahulu, siapapun itu bebas, nggak harus saya tunjuk ya. Jadi kalau memang kalian ngobrol dengan silakan apa sih yang ada di kertas itu bisa jelaskan kepada teman-teman. Boleh siapa duluan yang mau angkat tangannya? Saya buat dulu. Boleh, Mbak Rika.
judulnya dampak stres dan cemas. Nah, di sini itu menjelaskan kalau stres dan cemas itu kalau nggak dikelola dengan baik bisa berdampak negatif pada tubuh kita. Nah, ada dampak dari fisiknya sama dampak dari mental. Kalau dampak dari fisiknya itu kayak gangguan tidur, terus dia suka sakit kepala, bahkan dia juga bisa mengganggu pencernaan dan membuat kita mudah lelah juga. Nah, terus kalau dari secara mentalnya bisa membuat diri kita itu sulit berkonsentrasi, terus kehilangan motivasi belajar, sama juga menghilangkan rasa percaya diri. Jadi membuat kita minder itu berasa kita tidak berharga. Nah, tapi kalau dalam jangka panjang stres sama cemas ini tidak ditangani, itu bisa berdampak serius ya, misalnya bisa depresi. Betul banget ya, bisa depresi. Terus masih teman-teman kalau stres cemas suka pulang nggak sih? Iya, boleh. Padahal kadang ada yang nggak punya emak tapi pulang kan ya. Nah itu resikonya tuh teman-teman. Oke, selanjutnya terima kasih Mbak Rita. Kasih rumah boleh pada juga. Saya di sini dapat cara mengolah stres dan cemas. Jadi itu kalau di sini ada cara sehat dan cara kerjaan gitu loh. Ada mengatur waktu beraktivitas dan kayak menunda tugas seperti itu. Habis itu kita juga bisa ngasih waktu istirahat buat hobi, buat bersantai. Terus ada juga olahraga sama juga olahraga yang tadi gue bilang kan bisa bikin olahraga dan mungkin bisa jaga pola makan dari pola makan ya kan. Aku waktu tidurnya pastinya banyak udah kan ada tugas. Terus di sini juga ada tulisan buat menekan afirmasi positif buat diri sendiri. Habis itu bisa juga dengan ke buka atau merdeka. Terus di sini ada berdebat. Ini sih paling ini kalau saya berdebat spiritual ini juga memang membuat dukungan di sini. Terima kasih banyak juga. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Saya. Oke, boleh Mas Zaid. Silakan. Di sini saya mendapatkan apa itu stres latihan. Iya, boleh. Silakan. Stres itu di mana reaksi tubuh itu dan pikiran terhadap tekanan, tuntutan maupun situasi yang membuat kita tuh merasa tertekan. Contohnya itu kayak bekas menumpuk, ataupun ada masalah dengan teman. Oke, sudah, Zaid. Oke, sudah, terima kasih. Siapa selanjutnya? Oke, bagian. Jadi di sini saya dapat pengertian cemasnya. Di sini itu cemas adalah perasaan tidak tenang, khawatir dan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, terus contohnya itu biasanya yang kita alami sebagai kelas 12 itu takut konsentrasi, terus tidak bisa sebelum ujian dan khawatir akan Ya, sebagai belum. Padahal boleh Laura atau Jadi saya di sini dapat tanda-tanda cemas. Jadi dijelaskan seperti gejala keringat dingin, tangan gemetar, jantung berdebar, sulit bernafas. Nah, jadi kayak saya nih, padahal udah belajar. Terus kayak sokan itu kayak di 12 saya kan IPA ya, jadi praktek itu kayak ada saya takut nih dan nilainya jelek gitu, takut ntar dari mama saya itu contohnya. coba dia oke nanti sisa berapa orang yang belum dua ya berarti bagian ada berapa di sini saya dapat penyebab stres dan cemas kan penyebab itu tiap orang kan beda-beda ya. Nah kalau pada remaja stres dan cemas itu biasanya dari beban atau tuntutan akademik kayak tadi ya praktek, presentasi, tugas atau kayak ujian. Terus dengan prestasi, terus masalah teman-teman yang misalnya ada konflik lagi berantem sama teman, terus sama keluarga misalkan menonton, terus dan yang terakhir itu rasa tidak percaya diri. terakhir Sohil Saya dapat tanda-tanda stres. apa tuh tanda-tanda stres Jadi tanda-tanda stres itu bisa muncul dalam fisik,
emosi dan perilaku. Secara fisik, contohnya bisa berat stres, bisa merasa pusing, lelah, jantung berdebar, dan bisa sulit tidur. Kalau secara emosi, bisa merasakan sedih, tidak semangat, dan mudah marah. Kalau dari perilaku ya Bu, stres itu biasanya bikin sulit buat belajar, menarik diri dari teman, kayak bukan dan ya gampang mudah menyerah. Jadi mengenai tanda-tanda kayak gitu sih kita harus tahu kapan harus bicara. Betul. Oke, tadi kita semua sudah mendengar ya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Tadi ada apa aja? Makin. Terus habis itu ada lagi Dampak stres dari cemas. terus faktor apa tuh? Terus habis itu apa lagi tadi? Tanda-tanda Tanda-tandanya, tanda cemas. Oke, tadi ada lagi sepertinya satu lagi ya? Oh iya betul, copingnya, cara mengelolanya. Nah ini kan kita sudah menggali lebih dalamnya, apa sih cemas, stres, terus faktor penyebabnya, terus cara kita mengelolanya itu, serta tanda-tandanya apa sih ketika stres dan cemas ini terjadi. Nah selanjutnya kita akan memasuki tahap ke permainan peran. Jadi di sini teknik yang kita gunakan dalam mainan mimik kelompok ini adalah sosiodrama. Jadi nanti teman-teman itu akan dibagikan perannya masing-masing ya. Nah nanti teman-teman yang mendapatkan peran silahkan mainkan peran gitu. Pernah buat video drama kan ya? Nah ya seperti itu nanti teman-teman memainkan peran yang akan kalian dapatkan dari naskah tersebut. Nah nanti naskahnya sudah ibu siapkan. Jadi bisa jadi referensi kalian, tapi nggak harus mengacu pada naskah ini ya. Kalian boleh mengalir saja supaya teman-teman bisa mengeksplorasi lebih dalam nih terkait apa namanya tokohnya gitu loh. Jadi ngalir aja, jadi nggak usah terlalu terpaku pada naskah. Nah di sini kita boleh pilih dulu kira-kira siapa yang ingin menjadi pemain. Jadi pemainnya hanya Deva saja. Nanti tiganya ini jadi observer. Oke, yang ingin jadi pemain lebih dahulu siapa? Angkat tangannya? Ya boleh angkat tangannya aja. Tidak usah ragu-ragu. Oke, Mbak Fira, Mbak Fia, Mbak Najwa. Satu lagi? Iya, Mbak Fia, Mbak Rifa, Mbak Najwa. Satu lagi siapa? Mas Zahid. Mas Zahid kelihatan gitu. Oke. Sekarang lagi ya Mas Zahid ya. Apa Oke, terima kasih. Nah, karena pemainnya udah kebentuk, nanti kita bisa langsung praktekin ya. Jadi kalian bisa memainkan peran di depan ibu, dan nanti yang observer harus baca tetap dulu, tetap memperhatikan apa yang diperankan oleh teman-temannya. Ada yang mau ditanyakan dulu kan terkait observer sama pemainnya ini? Mungkin ada yang belum dipahami, kalau belum dipahami boleh ditanya dulu. Sudah paham? Sudah. Oke, nanti yang observer tadi siapa aja? Berapa? Wahyu. Oh, saya Mbak Fira. Pesan saya kok kurang satu. Oke, jadi nanti observer perhatikan ya secara detail karena nanti di akhir akan saya tanyakan nih apa yang kalian lihat dari permainan peran ini. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, ini naskahnya ibu bagikan dulu. Ini Mbak Fia. Sibuk. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya bermain peran. Oke, boleh kita langsung aja kita mulai untuk bermain perannya. Nanti yang observer boleh mikir dulu supaya teman-temannya bisa praktek. Loh, tugasnya apaan sih? Saya tentang peran remaja di kita, terus nanti komputernya di depan. Itu bukannya dikumpulnya hari Rabu Minggu ini ya? Itu mana aku baru tahu lagi tugas ini. Sebelumnya masa itu kan udah jadi sekolah. Ya deh, oke.
Zahid, kamu udah ngerjain bahasa Indonesia belum? Belum, Arifah. Baru jatuh dari motor, lututku luka. Terus aku juga pusing karena kurang tidur. Dan sekarang malahan perutku sakit. Aduh, ini anak derita aku. WK. Kasian deh kamu. Ya begitulah, Arifah. Duh, sama lagi. Aku juga males banget. Tadinya BTW, kamu udah mulai nulis belum? Aduh, belum sama sekali, Arifah. Aku mah nungguin the real of the Aduh, capek banget lagi. Mana kepalaku pusing banget, gak nafsu makan. Terus juga tadi pada saat pembelajaran juga jadi gak fokus. Iya sih, teman-teman sama aku juga. Kayaknya tuh kita di pelajaran ini udah stres banget gitu gak sih? Kayak gara-gara tugas ini tuh jadi stres jadinya. Nah, itu dong, jadi kacau. Gimana kalau kita nanti ngerjain tugas bareng pulang sekolah gitu? Setuju, benar. Kita kerjain tugas bareng aja. Dibocil aja sih, kan gak usah tegang. Oke deh, tapi kalau aku nggak kelar juga, aku bolos aja ya. Jangan gitu dong Zahid. Ini kan besok pertemuan terakhir kita nggak sih di semester ini sebelum UTS? Iya kan? Iya boleh, kalau nggak sama kalian, pasti aku nggak semangat. Kalau sama kalian, pasti aku bakal lebih semangat lagi. Iya, jadi kita makan dulu nggak sih? Boleh. Iya sih. Oke, gimana teman-teman tadi setelah mempraktikkan peran yang sudah kalian dapatkan tadi? Yang memainkan peran gimana perasaannya? Seru bu, seru banget malah bu. Oh, seru banget ya? Iya. Kemarin kita lebih main waktu nggak kayak gini soalnya ya? Iya. Jadi pengalaman ya. Oke, kemudian selanjutnya kan tadi ada observer ya yang pengalamannya itu. Ibu mau tanya dulu deh dari observer tadi. Siapa aja tadi observer? Ya, Vira, Mas Wahyu, Mbak Laura. Oke, bagaimana nih Mbak Vira tadi pas kamu lihat teman-teman yang bermain peran? Saya jadi tahu ternyata dampak dari cemas itu bisa bikin kayak jadi malas sekolah, jadi ada pikiran buat bolos gitu. Kalau Saya sih sama dengan Kira ya. Apalagi yang Zahid itu mau berencana bolos itu kan niatnya tidak baik. Iya betul ya. Itu sebenarnya bisa dilakukan kita. Oke. Udah? Oke, langsung ke Mbak Laura. Kalau menurut klien saya kan tadi peran utamanya kan si Zahid. Menurut saya itu adalah hal yang paling
tidak baik buat dilakukan gitu. Seperti apa kita Jadi kayak dia tuh dalam lokal ini tuh dia muncul sebagai sosok pemalas, tapi akhirnya ya malas ya di sini iya, ya. tapi akhirnya sadar mengenal usaha dan kebersamaan. Oke, bener banget. Oke, tapi boleh nggak yang observer deskripsiin deh tadi yang kalian lihat aja kira-kira tuh tadi mereka mau mainin peran tuh ngapain di sini? Tadi tuh pas lagi peran awalnya Najwa tanya kita udah tahu belum kalau misalkan ada tugas, ternyata Zahid itu belum tahu. Terus dari situ, dari yang Zahid belum tahu dia tuh jadi cemas dan berniat buat bolos, tapi udah jadi karena mereka ada niat buat ngerjain bareng-bareng. Dari Mas Fahmi deskripsinya coba yang kamu tangkap tadi dari hasil pengamatan kamu ya, dari apa namanya peran-peran yang dimainkan oleh kamu ini. Oke, dari Najwa ya, dia nyampe ke Zahid, Askia, Afaf. Nah, si Zahid ini udah ya punya niat buruk ya, tapi karena ada teman-temannya jadi bisa berubah lah sifatnya, jadi mau kerja bersama. Kalau ada yang mau ditambahin nggak? Tadi boleh deskripsi tadi. Ya sama halnya yang diungkapkan oleh Safira dan Wahyu, yaitu si Najwa kan nganterin ke Zahid apa sih udah ini belum dia tugas kayak gitu, tapi ini males kan tadinya dibilang terus teman-temannya yang itu si Iya dan Arifah Benar ya. dia membantu untuk menyemangatkan si Zahid. Nah, dari hasil tadi permainan peran teman-teman itu kan pasti banyak banget yang bisa kita dapetin ya pelajarannya ya. Tadi salah satunya kayak misalkan kita nggak boleh bolos tuh, ya itu harus dihindarkan ya mau seberat apapun. Apa? Bolos? Iya boleh, tapi maksudnya kalau kita lagi ada tanggung jawab harusnya kita tuntaskan buat tanggung jawab. Ya baru kan kalau bolos itu jadinya kita kabur dari tanggung jawab ya lari ya, lari dari masalah gitu. Terus teman-teman. Nah, karena udah banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, sekarang Ibu mau kita sama-sama meneguhkan hasrat kita bareng-bareng. Kira-kira setelah tadi mengikuti kegiatan ini, apa sih yang bisa kalian ambil pelajaran dari permainan peran tadi? Dari kanan ke kiri atau iya dari kanan ke kiri? Tapi kita mulai dari Mas Dev dan Mbak Ria. Kita mulai dari mana? Jadi boy first. Boy first. Oh, kira Mas Dev boleh. Boy first. Pada saat berperan itu jangan jadi orang malas ketika ada tugas atau hal lain, jadi suatu tanggung jawab. Kalau saya ya dari melihat Mas Zahid yang sukanya memepet-mepetkan waktu, nah itu sih buruk ya. Jadi punya adrenalin tersendiri juga, tapi nggak baik buat tugasnya. Oke, terima kasih. Lanjut. Kalau saya mau nambahin dari yang saya ini juga dari diri gue sebetulnya kalau hubungan kita pertimbangan seperti kayak kalau apalagi sampai ada yang buat itu ya bagus banget sih. Terima kasih. Ya, yang juga tadi diperankan oleh Mas Zahid itu contoh yang sangat tidak baik dan seharusnya tidak boleh dilakukan. Apa lebih baik nggak usah bolos gitu. Oke, Mbak Mira. Menurut saya kita harus lebih perhatiin dulu, jadi kita tahu tugasnya apa aja. Jadi kan Zaid kan udah tahu sendiri kan, kalau yang lain tahu. Terus yang saya dapat juga ternyata support dari teman-teman yang lain juga bisa membantu cemas kita tuh jadi lebih sedikit. Oke. Ya, Dari saya yang terus yang dari lakukan kan kita lagi.
Yang Mbak Rifa terakhir. Kalau saya ambil poin penting dari Asia, tadi dimana kita semua lagi stres-stresnya, tapi Asia ini ngajak kita buat kerjasama untuk jadi kita nggak terlalu terbebankan gitu bu. Support system jadi. Benar, berarti penting ya support system ya. Support system kan gak cuma dari pasangan tapi dari teman-teman sekitar kita. Itu bisa mengangkat kita di sekolah, bisa mengurangi beban-beban kita. Meskipun kadang temennya ngeselin, tapi bikin bilang teman kita juga ya. Iya, terus juga tadi yang Mbak Fira katakan benar kalau misalkan ada tugas apapun itu kita harus perhatikan tugas yang diberikan oleh guru supaya nggak ada kurangnya informasi gitu teman-teman dan kalian tuh paham sama tugas kalian masing-masing. Nah terakhir Ibu mau kita refleksi pengalaman BMP 3. Tahu kan ya BMP 3? Boleh coba sebutin dulu teman-teman ada apa aja tuh BMP 3? Berpikir, Terus merasa, bertanggung jawab, terus oke, kita sebutin satu-satu ya bagiannya. Tadi ada apa aja? BMP 3 berpikir. Oke, boleh nanti Mbak Fira sampaikan kira-kira dari berpikir ini atas dari permainan tadi dan juga makanan dari kita apa. Terus bagian merasa apa nih setelah tadi melakukan atau memainkan peran itu dan juga kita membahas apa itu seterusnya ya, pokoknya sampai BMP 3 nya selesai. Kita berpikir. Iya. Oke, gimana kalau dari Mbak Fira? Kalau saya cemas itu jangan dijadikan alasan buat kita kabur dari tugas dan tanggung jawab. Cemas itu masih bisa dilewati kalau kitanya masih bisa santai dan berpikir positif. Berpikir. Kalau kita merasa mungkin kita harus ambil tugas dan pas itu kita tanggung jawab juga ya. Kita selesai dulu tugasnya dan kalau tindakan saya setelah bisa kebetulan saya akan lebih memanage waktu dengan baik sehingga saya nggak akan terburu-buru tergesa-gesa untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, betul. Saya bersikap yang tadi yang saya perangi itu sebetulnya tidak baik dengan yang tidak baik itu biasanya untuk dari diri saya ataupun dari teman-teman saya supaya saya bisa lebih baik lagi. Tadi Mas Biro. Stres ya. Jadi tanggung jawab tuh jangan lari dari kenyataan. Istilah kata jika dikasih tugas tuh jangan dikerjain, jangan dikerjain. Kalau nggak dikerjain terus bolos itu kan nggak baik. Iya, benar nggak baik. Jadi Mas Zain nanti setelah ini jangan dicontoh ya, itu hanya programnya aja, tapi nggak boleh dicontoh ya. Oke, refleksinya sudah kita lakukan dan nggak kerasa ya teman-teman kita udah mau di penghujung kegiatan. Oke, sebelum kita peregangan dulu, kayak kalian terlalu tegang teman-teman. Ya, boleh berdiri di sini. Peregangan boleh badannya tuh ya mungkin teman-teman pegel tadi kan habis duduk, habis praktik gitu ya, peran-peran itu boleh peregangan dulu. Mau lurusin tangan kayak atau apa, bebas ya. Boleh silakan. Oh, sepertinya pegang semua ya. Sama ini Bu. Wah, sampai bunyi ya. Oke, boleh terus kalau sudah ya. Nah, karena ini kita sudah mau selesai, sebentar lagi akan Ibu tutup ya layanan dengan kelompoknya hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, kita mau atur perjanjian janji temu nanti untuk sesi selanjutnya. Ya, sesi kedua ya. Nanti kita akan lanjutkan sesi ketiga kira-kira mau dilakukan hari apa, tanggal berapa. Boleh ada yang mau mengajukan saran? Kalau setelah UTS tuh Oke, semoga tanggal berapa? sekitar tanggal 21. Oke, kira-kira di jam berapa nih Mbak sama kayak gini? Tahu? Harus Oke, berarti habis istirahat, terus jadwalnya setelah UTS ya. Oke, kita sepakat seperti itu ya. Nah, nantinya pas kita lanjutin sesi selanjutnya itu akan ada topik-topik yang jauh lebih menarik tentunya yang teman-teman yang bisa kita pelajarin lagi bersama-sama. Terakhir Ibu meminta teman-teman untuk menyampaikan kesan dan harapan. Ya, kalau dari Ibu sendiri kesannya dari permainan tadi ya, benar ya yang tadi teman-teman udah bilang, kita jangan meninggalkan tanggung jawab kita. Kalau misalkan
ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, jadi kita harus menyelesaikan dalam waktu. Kan sekolah ini tanggung jawab kita ya, tugas kita. Jadi jangan kabur kemanapun itu, karena kan kalian belum lulus nih, mau kalian kabur kemanapun juga tetap pasti ujungnya ke sekolah juga. Jadi terus kemudian manajemen waktunya juga harus diperbaiki lagi supaya nantinya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dan akhirnya menimbulkan rasa stres, terus cemas karena deadline itu mepet gitu. Oke, kalau dari teman-teman harapannya apa nih? Boleh kasih harapan? Saya harapannya semoga, kalau menurut saya semoga harapannya semoga dari ada diskusi ini kita bisa memanajemen rasa cemas dan stres kita. Yang bagian? Masih kayak dengan adanya itu orang kayak cara belajar dari ini. Oke, langsung ke selanjutnya. Kalau saya jadi merasa kesan dari kesan saya lebih senang itu, jadi saya bisa lebih aware aja sama keadaan stres saya. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya Mas Jair. Saya ya kita semua tuh harus mengelola baru ya, dan kita juga boleh itu berpesan dalam. Harapan saya ya dengan adanya kenaikan itu, jadi saya bisa tahu dengan stres cemas saya, apalagi di Indonesia kan bisa di Bandung, saya kan cemas, paling juga sudah numpuk. Ya benar. Ya jadi saya sih berharap bisa lebih baik. Ya, ini ya. Mungkin banyak juga. Saya juga awasi di teman-teman. Jadi semoga dari kegiatan dengan kelompok ini jadi bisa mengelola rasa stres saya juga dan mengelola waktu juga buat kerja tugasnya. Ayo berlawan. Dan untuk mengikuti bimbingan kelompok ini saya merasa lebih enak, jadi lebih berani untuk ke depan. Oke, akhirnya ini kita sudah mau selesai. Ini nanti kertasnya boleh dikasih ke ibu lagi kan? Ibu pegang lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Gak kerasa ya, kita udah sejam nih ya sesuai kesepakatan kita tadi dalam melakukan bimbingan kelompok. Semoga apapun yang kita dapatkan hari ini tuh bisa dapat diterapkan di kehidupan teman-teman sehari-hari ya. Dan ini kan dapat insight baru ya. Gimana tadi kan ada tentang cara copingnya nih, nanganin stres sama cemas. Jadi bisa teman-teman praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Tadi bikin doa sih deh. Mas Bani benar dibimbing lagi doanya sebelum kita pulang. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Nanti kalau sudah boleh langsung pulang ke rumah. Ini udah pulang tapi jam pulang ya? Kalau udah jam pulang berarti langsung pulang, jangan main kemana-mana. Kalau mau main seragamnya dicopot dulu ya. Oke, boleh silakan keluar dari kelas. Oke.